Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita pada hari ini, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul pada hari ini. Seperti biasa setiap bulan kita akan mengadakan pertemuan kedua, yaitu pertemuan peningkatan keluarga, kemampuan keluarga. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan kesempatannya untuk sama-sama hadir di pertemuan kedua kali ini. Gimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kepada pemilik rumah, saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia untuk dijadwalkan pertemuan kelompok di rumahnya. Di sini kita akan mengadakan kedua seperti biasa, seperti bulan-bulan sebelumnya. Maka masih ingat Bu, yang bulan kemarin apa yang kita bahas, yaitu modal ketiga, yaitu bagaimana kita ini kesehatan gizi, terutama bagi ibu hamil dan untuk balita. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang modul keempat, yaitu perlindungan anak. Perlindungan anak. Kita akan bahas sesi pertama, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak. Di sini kalau ibu yang baju kuning, udah berapa anaknya Bu? Dua. Alhamdulillah. Ya. Apa tujuan kita belajar ini? Supaya dalam kita mendidik hal anak ini ada benarnya, dan kita berkewajiban untuk melindungi anak-anak, terutama anak kita sendiri. Dan anak ini Bu, ada punya hak. Mereka punya hak. Saya tanya ibu yang menyebabkan apa salah satu hak anak ibu? Contohkan aja. Maksudnya? Hak anak, misalnya kan, anak itu hak untuk hidup, ada hak untuk berkembang, ada hak untuk dilindungi, dan ada hak untuk bervariasi atau berpartisipasi. Kemudian hak anak ini adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin dan dilindungi oleh undang-undang. Ada 4 kelompok Bu. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya hak anak itu ada 4. Yang pertama hak untuk hidup, kemudian hak untuk berkembang, kemudian hak perlindungan, dan yang keempat hak partisipasi. Kemudian bagaimana kita ini mendidik anak? Saya coba bertanya kepada ibu yang jilbab merah. Kalau misalnya lagi kesal sama anaknya, bagaimana tindakan seorang ibu kepada anaknya? Apakah mencubit, apakah memukul, apa menghati, atau bagaimana? Repet. Maka merepetnya itu karena apa Bu? Ya, kesal. Maka kita tidak boleh melukai terutama bagian tubuh atau fisik anak itu ya Bu. Misalnya di telinganya atau kita pukul rekannya, itu akan membahayakan bagi si anak.
Kemudian kita dilarang itu namanya termasuk kekerasan terhadap anak, karena perbuatan ini merupakan nanti akan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaraan dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Maka kalau misalnya anak melakukan kesalahan, apa yang dilakukan? Maka sebelum kita, kalau kita melihat anak kita melakukan kesalahan, apa yang biasa dilakukan di rumah, Ibu? Misalnya dia bermain hujan-hujanan atau main kotor-kotoran, apa tindakan seorang ibu terhadap anaknya itu? Nasihati. Hati-hati. Terus selain itu, maka sebelum kita kita tegur dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang halus kepada anak. Karena kita mencontohkan kepada anak ini bagaimana kita memperlakukan anak ini dengan kasih sayang. Kemudian kita ini juga jangan sampai kita ini melukai ataupun melukai fisik tubuh seorang anak. Apa contohnya, Bu? Melukai fisik tubuh seorang anak? Contohnya mencubitnya sampai luka memar. Kalau kekerasan fisikis, tahu nggak, Bu? Fisikis itu kan tadi kan kekerasan dalam fisik. Ini kekerasan dalam fisikis. Apa itu fisikis? Itu misalnya contoh seperti yang bilang tadi, kita menghardik. Itu nanti akan menyebabkan kejiwaan bagi seorang anak. Karena kekerasan fisikis ini maksudnya adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Misalnya tadi menghardik, meremehkan, membentak, ini adalah contoh kekerasan fisikis terhadap anak, atau mengancam, menghukum, meninggalkan anak, menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan. Ini tidak boleh, ya ibu-ibu. Kemudian kekerasan seksual. Kekerasan seksual, ibu udah berapa tahun umur anaknya? 10, satu lagi masih bayi. Pernahkah anak ibu mengalami kekerasan seksual? Mana? Seperti dia dipegang sesuatu alat tubuhnya oleh orang yang tidak dikenal, atau diperkosa misalnya. Maka bagaimana cara pencegahannya ini? Cara pencegahannya itu yaitu kita ini bagaimana kita mendidik anak kita ini, terutama yang pertama sekali adalah pendidikan dalam rumah, yaitu pendidikan agama. Kemudian kita jelaskan kepada anak kita ini bahwasanya bagian mana tubuhnya itu tidak boleh dipegang, tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kemudian kita juga ajarkan anak kita ini bagaimana kalau misalnya kepada orang yang tidak dikenal, maka jangan mudah dipercayai. Kemudian kekerasan terakhir, Bu, ya, pencegahan terhadap anak di keluarga. Bagaimana cara ibu untuk mencegah kekerasan anak dalam rumah tangga? Gimana? Ya, misal dalam rumah tangga, dalam keluarga, maka salah satu contohnya itu bagaimana kita ini
sambil bercengkrama bersama anak. Misalnya anak pulang dari sekolah, maka kita akan bertanya tentang di lingkungan sekolahnya bagaimana. Maka kita juga harus mengenali siapa kawan atau teman-teman anak kita di sekolah. Kita juga kenal siapa gurunya, guru sekolahnya apa, atau guru ngajinya di dalam sekolah. Kemudian perlu sekali Bu, kita untuk apa ini, bagaimana kita menjaga anak kita ini supaya tumbuh kembangnya baik, mempunyai kecerdasan. Maka salah satunya adalah kita tidak boleh mengambil tindakan yaitu seperti kekerasan fisik ataupun psikis terhadap anak. Maka kesimpulannya Bu, apa pada hari ini yang anak bisa simpulkan? Pertama yaitu setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Kemudian setiap orang tua wajib memenuhi hak-hak anak serta melindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Maka kita siap-siap Bu ya, sama-sama kita ini untuk belajar dan mengamalkan di rumah. Bu ya. Maka alhamdulillah bersemangat, maka kita tepuk kedua pada hari ini. Kita doakan juga Teman peningkatan membuat keluarga. Saya mohon maaf Bu apabila tadi ada perkataan saya yang salah. Dan saya mohon maaf kepada Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita